Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 40122111095, mata kuliah Hukum Kemaritiman kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dalam kondisi di Bangka Belitung, apakah memungkinkan untuk membentuk MPA atau Marine Protect Area disesuaikan dengan hukum nasional yang ada di Indonesia. Marine Protect Area atau MPA atau Kawasan Pelindungan Laut atau KKL adalah kawasan laut yang ditetapkan dan dikelola untuk konservasi sumber daya laut, jasa ekosistem, dan warisan budaya. MPA memiliki beberapa manfaat, diantaranya melindungi habitat penting dan kehidupan laut, memulihkan produktivitas lautan, menghindari degradasi lautan, menjadi lokasi penelitian ilmiah, menghasilkan pendapatan melalui pariwisata dan penangkapan ikan berkelanjutan. Sedangkan pembentukan konservasi laut atau KKL atau Marine Protect Area di Bangka Belitung sangat memungkinkan dan bisa disesuaikan dengan hukum nasional di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum yang mendukung pembentukan kawasan konservasi termasuk di wilayah laut yang bisa diterapkan di Bangka Belitung. Bangka Belitung sendiri telah menjadi fokus dalam beberapa inisiatif konservasi laut, misalnya proyek USAID kolektif yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan MPA di Indonesia termasuk di Bangka Belitung. Proyek ini bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan MPA, melibatkan sektor swasta dan mendukung mata pencaharian lokal. Lalu potensi Bangka Belitung untuk membentuk MPA yaitu yang pertama memiliki ekosistem laut yang kaya yaitu terumbu karang, mangrove, padang lamun. Yang kedua banyak spesies penting seperti penyu dan ikan karang. Yang ketiga wilayah pesisir yang luas dengan banyak pulau kecil. Beberapa regulasi pentingnya relevan untuk pembentukan MPA di Bangka Belitung yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1090 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini menjadi dasar untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam hayati, termasuk kawasan laut yang memiliki keanekaragam hayati penting. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang ini mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut termasuk pembentukan kawasan konservasi untuk melindungi ekosistem laut dan pesisir. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang konservasi ikan dan habitatnya, termasuk pembentukan kawasan konservasi laut yang bertujuan untuk menjaga habitat penting seperti terumbu karang. Pembentukan MPA atau Marine Protect Area di Bangka Belitung sangat mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor terkait kondisi lokal. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan MPA sangat penting. Hal ini dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan MPA. Yang kedua ada pemetaan dan penelitian. Melakukan pemetaan ekosistem laut dan penelitian untuk menentukan area yang perlu dilindungi. Ini termasuk kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi atau yang terancam. Yang ketiga ada strategi pengelolaan. Dalam menyusun rencana pengelolaan MPA yang mencakup kegiatan pemantauan, penegakan hukum, dan pengembangan ekosistem berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Yang keempat, penetapan kawasan konservasi. Pemerintah telah menetapkan beberapa kawasan di Bangka Belitung sebagai kawasan konservasi laut. Yang kelima ada peran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertugas dalam skema konservasi area laut dan pesisir termasuk MPA. Tujuannya adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati, habitat, dan ekosistem laut serta meningkatkan kemandirian,
perikanan, dan terintegrasi. Lalu yang keenam, dukungan internasional. Program USAID konservasi laut efektif juga memberikan dukungan kepada pemerintah lokal untuk mengolah kawasan konservasi. Tujuan program ini antara lain penguatan sumber daya manusia, pengaturan kelembagaan, dan peningkatan manfaat bagi masyarakat pesisir melalui pengelolaan berkelanjutan. Beberapa tantangan dan pertimbangan dalam pembentukan MPA di Bangka Belitung yaitu yang pertama, tekanan terhadap sumber daya laut, aktivitas perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang tidak terkendali dapat mengancam kelestarian ekosistem laut. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengelola MPA sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Yang ketiga ada penegakan hukum. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah pelanggaran di dalam kawasan konservasi. Yang keempat yaitu pendanaan. Pengelolaan MPA membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Bentuk-bentuk MPA yang mungkin bisa diterapkan di Bangka Belitung, yaitu yang pertama ada suaka alam, kawasan yang memiliki ciri khas tumbuhan dan atau satwa yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan dan atau mempunyai keunikan atau kelangkaan. Yang kedua ada taman nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi dan mempunyai fungsi utama perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta permanfaatan secara lestari sumber daya alam. Yang ketiga ada hutan lindung. Kawasan hutan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Lalu, yang keempat ada cagar alam, kawasan tertentu yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan kekhasan tumbuhan dan atau satwa atau ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya secara alami. Pembentukan MPA di Bangka Belitung merupakan langkah yang sangat strategis untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, melibatkan berbagai pihak dan dukungan pemerintah, MPA di Bangka Belitung dapat menjadi contoh keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia. Kondisi di Bangka Belitung mendukung pembentukan Marine Protect Area atau MPA sesuai dengan hukum nasional Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab atas pengelolaan MPA yang merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target perlindungan laut nasional. Dengan dukungan dari program-program seperti USAID konservasi, laut efektif, pengelolaan, dan pemberdayaan masyarakat setempat juga dapat dioptimalkan untuk keberlanjutan ekosistem laut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.